Percakapan Butir Padi, karya Laila Masrura. Butir-butir padi itu terbuang begitu saja di sepanjang jalan yang dilewati Putri Tangguh. Seolah-olah butir-butir padi tidak memiliki arti. Padahal dari butir padi bisa diolah menjadi nasi. Dan banyak sekali orang-orang di desa ini yang harus menghemat butir padi agar bisa digunakan di masa paceklik. Akan tetapi, Putri Tangguh tak seperti mereka. Baginya, butir padi hanya seperti debu yang berterbangan. Begitu gampangnya datang dan pergi, tak ada arti. Suatu pagi, ada warga yang berjalan menuju ladang. Ia kaget dengan butir-butir padi yang terbuang. Bagaimana mungkin butir padi itu jatuh? Tanya warga tersebut. Lalu melirik ke kanan, melirik ke kiri. Sekilas berpikir, ada petani yang gegabah dalam mengangkat butir-butir padinya. Kalau terjatuh, apa mungkin sebanyak ini hingga menjadi jalan? Tanyanya lagi. Lagi-lagi, tak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Sebab tak ada siapapun yang ada di sekitarnya. Pun ia tak menyaksikan Putri Tangguh yang membuang butir-butir padi tadi. Oh, ini jalan padi yang dibicarakan orang-orang. Kata seorang warga lainnya beberapa menit kemudian. Begitu seterusnya. Lama-lama jalan yang penuh butir padi menjadi masyhur di kalangan warga. Mereka ada yang geram, ada yang sedih. Bahkan sebagian lainnya menangis. Dari kesedihan dan tangisan yang keluar, butir-butir padi pun menjadi hidup. Seolah-olah kesedihan dan tangisan telah membangkitkan mereka. Maka butir-butir padi itu pun setiap malam saat orang-orang terlelap bercakap-cakap. Wow, bayangkan. Memang dasar Putri Tangguh itu membuang kita seolah tak berharga. Ucap kumpulan butir yang menjelma seperti orang-orang sawah. Benar sekali. Padahal banyak sekali orang yang membutuhkan kita untuk dimakan hingga berbulan-bulan atau disimpan hingga bertahun-tahun. Tugas kumpulan butir yang menjelma seperti gerobak. Kumpulan butir terdiam. Ia memandang kumpulan butir ke sana kemari dengan seksama seolah ada sesuatu yang dipikirkannya. Ada apa? Tanya kumpulan butir A kepada kumpulan butir B. Bersamaan mereka bertanya. Ada apa? Tanya kumpulan butir A kepada kumpulan butir B secara bersamaan. Apa kita buat perhitungan saja ya dengan Putri Tangguh? Usul kumpulan butir C. Bagaimana caranya? Tanya lagi kumpulan A kepada kumpulan butir B. Kumpulan butir C ingin bersuara, namun tenggorokannya seperti tercekek. Lalu
butir-butir yang berkumpul di tubuh berterbangan tak tentu arah. Ayam jago telah berkokok, fajar telah menyingsing. Kekuatan para kumpulan butir itu mendadak sirna. Pada malam berikutnya, kumpulan butir A dan B telah kembali ke bentuk sebelumnya. Mereka kembali ingin melanjutkan percakapan. Ternyata waktu kita memiliki sifat insan bisa berbicara itu terbatas ya, ungkap kumpulan butir B. Ya, tidak terbatas. Bisa-bisa kalau pagi-pagi manusia takut melihat kita, jawab kumpulan butir A. Kumpulan butir B mengangguk-angguk mengerti. Di mana kumpulan butir C? Iya, di mana ya? Kumpulan butir A dan B memandang sekeliling. Teman mereka tak terlihat sama sekali. Atau ia telah tak memiliki kekuatan untuk kembali dan bentuk hanya sekadar menjadi butiran. Atau kesakitan dan kesedihannya membuat kumpulan butir C menjadi seolah bernyawa telah habis masanya. A dan B melihat sekeliling sekali lagi. Namun C tak jua menampilkan dirinya. Beberapa saat kemudian C muncul dari arah lain. Ia tak muncul sendirian, tetapi ditemani seorang lelaki tua membuat A dan B bingung. Halo teman-teman, kenalkan, si Sana ini adalah seorang sakti mantraguna. Ia akan membuat Putri Tangguh menyesal. A dan B melongo tak percaya. Bagaimana bisa? Tanya mereka bersamaan. Saya akan masuk ke dalam mimpi Putri Tangguh dan mengatakan bahwa ia dan keluarganya akan hidup sengsara karena telah membuang padi di jalan, tutur Pak Tua tersebut. Ketiga kumpulan butir tersenyum penuh kemenangan. Anehnya, setelah mendengar penuturan Pak Tua tadi, mereka kemudian berterbangan di tempat asal. Seolah-olah kesedihan yang membuat mereka bisa berbicara telah lenyap berterbangan dengan rencana Pak Tua. Saya tak hanya akan datang dalam mimpi, tetapi juga membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Biar kisah Putri Tangguh di masa depan menjadi pelajaran untuk tidak membuang-buang nasi. Demikian, semoga menginspirasi.